Shalom sahabat BSJD dimanapun berada. Dengan sukacita renungan firman Tuhan hari ini bersama saya Pikaris Dia Permatasari STH yang melayani di kawasan Resort GKN Loksado. Mari bersama kita persiapkan Alkitab kita dari Ezra pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon agar Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memahami maksud firman-Mu bagi kami hari ini. Amin. Ezra pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Namun saya akan bacakan bagi kita pada bagian ayat yang pertama sampai yang kedua saja dengan judul perikop Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Begini firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sahabat BSJD yang terkasih, renungan hari ini saya beri tema tugas penting. Raja Kores dikenal sebagai salah satu raja yang berpengaruh dan memiliki peran yang menonjol dalam kisah kembalinya orang-orang Yehuda yang ditawan di Babel selama 70 tahun. Tuhan memakai Kores untuk menggunakan kekuasaannya agar memberikan perintah bagi orang-orang Yehuda untuk pulang ke Yerusalem, kampung halaman mereka. Tujuan kepulangan mereka ini bukan hanya untuk bebas semata, namun juga mereka diperintahkan untuk membangun kembali rumah bagi Tuhan yang telah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Raja Kores bukan orang Yehuda. Ia tidak mengenal Allah. Namun pada ayat yang pertama dikatakan bahwa Allah menggerakkan hati Kores. Lalu pada bagian yang kedua, ayat yang kedua, dikatakan bahwa Allah menugaskan Kores untuk suatu pekerjaan penting. Poin penting nas renungan hari ini bagi kita sekalian adalah kepulangan orang-orang Yehuda ke Yerusalem merupakan suatu sukacita yang besar dan merupakan bentuk kasih Tuhan kepada umat kepunyaannya. Selain itu tetap ada tugas yang harus mereka lakukan, yaitu membangun kembali bait suci atau rumah bagi Tuhan. Tujuannya ya tentu agar umatnya tidak berlarut kepada kesenangan yang mereka dapatkan saat itu, dan mereka tidak melupakan keharusan mereka untuk mengingat dan mengutamakan Tuhan. Sebab Tuhan adalah yang utama, Tuhan adalah yang berharga, dan Tuhan sudah menolong mereka sehingga mereka memperoleh kebebasan tersebut. Dan poin yang kedua adalah Allah berdaulat dan berkuasa atas seluruh manusia. Sekalipun manusia itu tidak mengenal Allah, dan seberapapun tinggi kedudukannya, seberapapun tinggi jabatannya, bahkan seberapa tinggi pun tahtanya, dengan kerendahan hati Kores, ia mau dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan tugas penting itu dengan taat. Tuhan bekerja bagi umatnya melalui keberadaan Kores. Ia memelihara dan menjaga mereka sesuai dengan janji dan maksudnya. Sahabat terkasih dalam Tuhan, sama halnya dengan keberadaan kita saat ini. Ada banyak sukacita yang membuat kita terlena. Kita larut dalam arus kebahagiaan yang tanpa kita sadari sebenarnya dapat membuat kita lupa bahwa Tuhan telah memampukan kita untuk memperoleh sukacita tersebut. Kita lupa untuk bersyukur. Kita lupa lagi untuk berdoa. Kita tidak mau lagi mengandalkan Tuhan. Sukacita itu membuat kita menutup mata dan telinga kita, dan membuat kita lupa bahwa ada tugas penting yang harus kita lakukan. Tugas penting itu ialah menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita kepada
orang lain. Raja Kores yang tidak mengenal Allah saja dipakai oleh Allah. Apalagi kita sebagai orang yang mengaku mengenal dan percaya kepada Allah. Seharusnya kita lebih peka untuk melakukan tugas penting itu. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen dalam pengenalan saja, tapi orang yang tidak mengenal Allah justru lebih Kristen daripada kita sendiri. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari bersama kita terus berkarya dalam penyertaan Tuhan. Mari bersama kita terus peka terhadap setiap kebaikan Tuhan, dan dengan rendah hati untuk menjalankan tugas penting kita sebagai umat kepunyaan Allah, sama seperti Raja Kores dan orang-orang Yehuda yang melakukan kehendak Allah. Mereka bekerja sama dalam membangun kembali bait suci Allah. Kita pun demikian, saling melengkapi, saling menolong, saling menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita untuk tujuan dari tugas penting kita tadi, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai sukacita yang kita peroleh membuat kita lupa akan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan menolong, melengkapi, memelihara kehidupan kita bersama. Amin. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu yang bersama kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami memohon bimbingan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami seharian ini. Kami memohon supaya Tuhan yang berkuasa atas seluruh hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.